biasa? Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, hari ini, pagi ini, sebelum kita belajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Ibu mau ajak anak-anak untuk menyanyi, menaikkan lagu Ku Mau Cinta Yesus dengan sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh bangun. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami agar kami mendengarkan dengan baik dengan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan. Bye-bye. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama dengan Ibu Elmi. Anak-anak, hari ini kembali anak-anak di rumah. Dan Ibu Elmi dan kita semua akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan di hari ini sebelum anak-anak belajar. Ya anak-anak, kemarin anak-anak sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Allah berkuasa. Benar, berkuasa seperti apa? Nah, kemarin Ibu Elmi bercerita bahwa Allah berkuasa menolong bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir di perjalanan di padang gurun, padang pasir yang panjang. Mereka dikejar oleh tentara Mesir dan juga Firaun dari belakang. Kiri kanan mereka tidak bisa menemukan jalan karena semuanya lapang, semua padang pasir yang dapat dilihat dengan jelas. Di belakang ada tentara Mesir. Kemudian di depan mereka ada laut yang begitu luas, namanya Laut Teberau. Mereka bingung kemana mereka harus lari. Nah, tapi mereka ingat bahwa mereka punya Allah yang berkuasa. Nah, Bapak Musa ingat bahwa ada Allah. Nah, kemudian Allah berfirman, berbicara kepada Bapak Musa, memerintahkan Bapak Musa untuk mengambil tongkat di tangannya untuk membelah Laut Teberau menjadi dua. Kemudian hal yang luar biasa terjadi. Laut tersebut terbelah menjadi dua dan di tengah-tengahnya terdapat tanah yang kering. Kemudian air tersebut menjadi dinding-dinding di sebelah kiri dan juga sebelah kanan bangsa Israel. Dan kemudian bangsa Israel bisa lewat di tanah yang kering. Luar biasa. Dan kemudian ketika bangsa Israel sudah sampai di tempat tujuan, kemudian bangsa Mesir, tentara Mesir mengikuti dari belakang. Dan pada saat itu air laut itu pun kembali lagi menyatu dan tentara-tentara Mesir ada yang mati tenggelam. Jadi Allah berkuasa. Nah, hari ini kita mau belajar kembali tentang firman Tuhan. Allah memelihara. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Allah memelihara bangsa Israel. Ketika mereka sudah melewati Laut Teberau, mereka mulai berjalan semakin jauh. Kemudian mulailah makanan mereka sudah mulai habis, air minum pun cuma sisa sedikit. Kemudian mereka merasa lapar, tapi tidak ada makanan karena makanan mereka habis. Jadi anak-anak di sana tidak ada supermarket, tidak ada Indomaret atau Alfamart,
dan kemudian tidak ada mall untuk beli makanannya anak-anak. Semua padang gurun, padang pasir seperti itu. Mereka bingung harus cari makanan kemana. Mereka mulai mengeluh kepada Musa, Musa, dulu waktu kami di Mesir ada banyak makanan, tapi kenapa kamu membawa kami ke padang gurun, tidak ada makanan, kami sudah mau mati, seperti itu. Dan kemudian Tuhan mendengarkan keluhan dari bangsa Israel, dan juga Musa menyampaikan keluhan bangsa Israel tersebut kepada Allah. Setelah itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Oleh karena apa? Ingat, Allah kita berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian turunlah makanan dari atas, dari surga. Wow, turunlah makanan dari atas, putih seperti salju, turun di depan bangsa Israel, turun sedikit demi sedikit, kemudian banyak turun makanan dari surga. Nama makanan tersebut adalah mana. Mana itu sejenis kue seperti putih, seperti salju, jadi seperti es begitu. Jadi putih dan kemudian rasanya seperti madu, manis seperti madu dan enak sekali. Kemudian setiap hari bangsa Israel dengan sukacita mereka memungut mana tersebut yang jatuh, dan kemudian mereka bersihkan, mereka makan. Setiap hari mereka mendapatkan makanan dari Tuhan. Wah, luar biasa bukan anak-anak? Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia mendengar setiap keluh kesah kita. Dia mendengar ketika anak-anak bilang lapar, kemudian dia mendengar dan dia melihat ketika anak-anak sedang sulit. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita belajar Allah memelihara, belajar percaya, belajar berterima kasih karena Tuhan masih memberikan makanan kepada kita melalui papa dan mama. Mama mengolah makanan di rumah kemudian memberikan kepada anak-anak dan kita semua. Kalau kita masih boleh makan, itu semua berkat Tuhan. Makanan yang diolah mama kita pun di rumah, itu Tuhan yang berikan. Karena apa? Sayur di pasar yang dijual oleh tukang sayur, semua tumbuh-tumbuhan dan sayuran Tuhan ciptakan. Kemudian ayam goreng yang yummy yang anak-anak makan, itu pun Tuhan ciptakan. Karena binatang-binatang yang ada di darat, Tuhan yang menciptakan. Jadi bersyukur, kita punya Allah yang berkuasa, kita punya Allah yang luar biasa yang memperhatikan anak-anak dan Ibu Elmi pada saat ini. Mari anak-anak, sebelum anak-anak belajar, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah mengajarkan kami hari ini bahwa Tuhan memelihara, Tuhan berkuasa, dan Tuhan mendengarkan setiap anak-anak Tuhan yang mau berdoa dan datang kepada Tuhan. Dan sekarang kami sudah belajar tentang firman Tuhan bahwa bangsa Israel mendapatkan makanan dari surga, yaitu makanan mana yang manisnya seperti madu. Dan setiap hari mereka boleh menikmati makanan dari surga. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan juga memberikan makanan bagi kami melalui papa dan mama. Kami juga mau berterima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi ya. Semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Nur dan Pak Akyun. anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat? Oke, kalau begitu anak-anak yuk siapkan, kita mau belajar lagi hari ini. Tema kita lingkunganku, rumahku, dan tetanggaku. Nah, anak harus ingat itu ya. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu Nur dan Pak Akyun mau ajak anak-anak berhitung dulu. Anak-anak sudah bisa berhitung? Bisa? Hebat! Kita berhitung 1 sampai 5 saja. Siap? Siap Pak Akyun? Siap dong. Siap. Oke, Pak Akyun akan pandu kita untuk berhitung ya anak-anak ya. Silakan Pak Akyun. Kita hitung ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
menebalkan huruf G. Nanti Pak Akyun akan mengajarkan anak-anak bagaimana cara menebalkan huruf G. Oke, siap semuanya. Mari kita perhatikan. Anak-anak, hari ini kita mau belajar menebalkan huruf G ya. Ikuti Bapak ya anak-anak. Kita mulai dari sini ya, pelan-pelan, yang rapi, biar nanti hasilnya bagus. Huruf G-nya. Pelan. Ya, terus kita tarik dari sini. Nah, anak-anak sudah jadi kan? Nah, anak-anak, sekarang Bapak mau mengajak anak-anak untuk mengucapkan huruf G ya. Anak-anak, ini huruf G ya. Sama seperti yang tadi kita tebalkan tadi, kita sama-sama G. 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 Anak-anak nanti belajar di rumah juga ya. Jangan cuma nonton video aja baru belajar. Setelah tidak nonton video, anak juga harus belajar di rumah ya. Huruf G ini namanya. Anak-anak pasti bisa ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran tugas yang kedua. Anak-anak, kita simak bersama-sama. Tugas anak-anak di buku tema diri sendiri ya, di halaman 24, yaitu halaman paling akhir ya anak-anak. Coba anak-anak lihat di sini. Di sini ada gambar bagian tubuh. Ada mata, tangan, kaki, hidung, mulut, dan telinga. Nah, tugas anak-anak adalah menghitung jumlah bagian tubuh. Yang berjumlah 2, anak-anak kasih warna kuning. Sedangkan gambar bagian tubuh yang berjumlah 1, anak-anak kasih warna merah. Anak-anak pasti bisa kan? Dan seterusnya. Anak-anak, kita sudah belajar bersama. Tadi Pak Akyun sudah menjelaskan apa yang menjadi tugas anak-anak untuk belajar di rumah. Kita sekarang akan akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, dan anak-anak lipat tangannya, tutup mata. Kita akan memuji Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bisa belajar, kami bisa belajar, kami bisa mendengarkan, ibu guru, bapak guru menjelaskan pembelajaran hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat mengerti dan menyelesaikan tugas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Dan kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Selamat belajar anak-anak. Dadah. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.